Objek pembahasan. Apa yang dibahas dalam ilmu fikih? Karena kita belajar fikih ya. Objek yang dibahas di dalam ilmu fikih itu adalah apa? Perbuatan orang-orang mukallaf. Jadi yang dipelajari itu bukan orangnya, tapi perbuatan orangnya. Makanya hukum haram, hukum wajib itu tidak berhubungan dengan orangnya, tapi berhubungan dengan perbuatan orang yang melekat dengan orang tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Kemudian as-samarah. Samarah itu buah. Asal katanya makanya as-samarat artinya buah-buahan. Nah, maksud di sini adalah faedah. Apa faedah belajar ilmu fikih? Ya sudah kita bahas kemarin kan? Ya, kita jadi tahu hukum apa segala macam ya. Udah kita pelajari. Kemudian selanjutnya al-fadlu. Al-fadlu itu kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh ilmu fikih. Apa kelebihannya? Kelebihannya kita jadi mengetahui semua hukum dalam semua bidang, karena ilmu fikih itu mempunyai hubungan dengan semua aspek kehidupan. Di samping itu, ketetapan pada hukum fikih ini tidak berasal dari manusia, tapi semuanya berasal dari Allah. Itu diantara kelebihannya. Adakah kelebihan lain dan selain dari yang saya sebutkan? Ada ya, tapi saya cukupkan sampai di segitu. Dan insya Allah masih banyak kelebihan yang lain yang bisa kita lihat. Nanti sambil kita belajar fikih nanti akan muncul sendiri itu kelebihan-kelebihan lainnya. 245. Yang keenam apa? An-nisbah. An-nisbah itu artinya hubungan. Ya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu yang lain. Kita sudah bagi dua fase. Hubungan fikih dengan ilmu usul fikih secara khusus, dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya selain usul fikih secara umum. Ya, yang ilmu lainnya ini ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain. Kemudian 2, 4, 6, 7. Yang 7 sudah kita bahas. Al-wadhi'. Al-wadhi' itu artinya yang meletakkan. Yang meletakkan itu kalau bahasa kerennya apa ya? Pencetus, ya. Muassis itu pencetus ya. Pencetus. Siapa yang mencetuskan ilmu fikih itu pertama sekali? Saya sudah sebutkan itu ada dari sejak masa sahabat sampai kemudian fase ini berkembang sampai pertengahan abad keempat. Nah, ini yang sudah kita bahas, saya tidak akan ulang. Jadi kita sambung sekarang ke nomor 2, 4, 6, 7, nomor 8. Yang nomor 8 itu adalah al-istimdad. Istimdad ini kalau kita artikan dengan bahasa akademik itu artinya referensi. Nah, itu kalau bahasa akademik. Biasanya kalau kita tulis buku itu kan di belakang buku itu kan ada referensi kitab gitu ya, referensi perpustakaan ya, itu referensi. Nah, begini yang dimaksud dengan istimdad. Sebelum teman-teman memahami referensi seperti memahami referensi buku ya. Referensi di sini artinya kalau referensi itu tidak ada, ilmu itu nggak ada. Contoh begini, kita sekarang punya komputer ya, kita bisa ngedesain segala macam. Apa referensi dari komputer itu? Kita katakan ilmu algoritma. Tanpa algoritma komputer itu ya nggak ada. Gitu. Jadi tanpa ini, referensi ini, nggak ada ilmu fikih itu nggak ada sama sekali. Dalam bahasa fikih, referensi untuk ilmu fikih itu disebut dengan sumber hukum. Saya ulangi, referensi ini di dalam ilmu usul fikih disebut dengan sumber hukum. Bahasa Arabnya ini masadirul ahkam, sumber-sumber hukum. Kenapa referensi itu disebut dengan sumber-sumber hukum, Ustadz? Karena ilmu fikih bercerita tentang hukum. Maka hukum itu mesti punya sumber. Kalau nggak ada sumber, nggak mungkin hukum. Sekarang saya katakan, orang mencuri itu tangannya dipotong, dari mana asalnya? Kan begitu kan? Gak mungkin orang mencuri begitu nyuri potong aja langsung tangannya. Gak bisa. Bahkan mekanisme pemotongan tangannya pun itu diatur. Nah, pertanyaannya dari mana ini sumbernya? Kan begitu. Makanya disebut dengan masadirul ahkam, sumber-sumber hukum. Di dalam ilmu usul fikih
Nah, saya membuka ilmu usul fikih sedikit karena ini akan menjadi sumber utama juga untuk ilmu fikih, karena ilmu usul fikih itu ilmu usul, sedangkan ilmu fikih menjadi ilmu furu'. Sumber hukum itu terbagi dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan al-muttafaqu 'alaiha. Al-muttafaqu 'alaiha. Yang kedua disebut dengan al-mukhtalafu fiha. Al-mukhtalafu fiha. Nah, ini harus teman-teman ketahui ini. Wajib. Kalau kita mau belajar fikih, ini wajib tahu. Kalau nggak tahu ini, bagaimana kita kemudian bercerita tentang ilmu fikih? Orang dasar sumber hukum aja kita nggak ngerti. Sumber hukum itu dibagi dua. Pertama disebut dengan al-muttafaqu 'alaiha, atau dalam bahasa yang lain, dalam bahasa kita, sumber hukum yang disepakati. Nah, ini yang disepakati. Siapa yang menyepakatinya? Semua ulama. Dari sejak masa sahabat sampai dengan masa sekarang. Tidak ada satupun orang dari kalangan para ulama kita yang berbeda pendapat dalam bab sumber hukum yang disepakati ini. Sudah. Tapi ada juga yang disebut dengan al-mukhtalafu fiha, yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan. Diperselisihkan di sini artinya diperdebatkan. Tidak ada satu kata di kalangan para ulama. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini harus diketahui. Kenapa diketahui? Kenapa yang nggak disepakati saja yang cukup diketahui? Kenapa yang diperselisihkan ini juga harus diketahui, Ustaz? Karena yang diperselisihkan ini pun bisa melahirkan hukum. Termasuk ketika kita belajar mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Itu ada yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i, nggak dipakai di mazhab Hanafi. Ada yang dipakai di mazhab Hanafi, nggak dipakai di mazhab Syafi'i. Ada yang dipakai di dalam mazhab Maliki, tidak dipakai di mazhab Syafi'i. Begitu juga, tidak dipakai di mazhab Syafi'i, dipakai di mazhab Maliki. Makanya diperselisihkan namanya. Tetapi itu melahirkan hukum. Nanti akan kita sampai ke situ. Saya kasih contohnya. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Yang disepakati ini saya katakan tadi tidak ada perbedaan dari sejak masa sahabat sampai masa kita. Apa sumber hukum yang disepakati, yang tidak ada perdebatan, yang tidak ada perbedaan, yang tidak ada perselisihan? Ada 4. Ada 4 item. Apa item itu? Yang 4. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga Al-Ijma'. Yang keempat Al-Qiyas. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena ini panjang sekali untuk dijelaskan. Tapi saya kira teman-teman sudah sering mendengarnya, kan? Al-Quran kita sudah tahu apa, hadis kita sudah tahu apa, ijma' itu yang disepakati oleh semua ulama. 4 sumber hukum ini pun itu adalah ijma', karena disepakati oleh seluruh ulama dari sejak masa sahabat sampai hari ini. Nah, di sini masuknya ijma'. Qiyas itu menghukum pada suatu hukum yang dia tidak punya dalil khusus, dipindahkan ke melihat kepada hukum yang punya sifat yang sama. Contoh begini, kalau kita menikah dengan seorang perempuan, ibunya kan nggak boleh lagi kita nikahi. Bagaimana dengan bibinya? Karena bibinya nggak ada hadis. Nah, bagaimana menghukum bibi kepada ibu mertua? Dihukumnya melalui qiyas. Nah, itu begitu caranya. Nah, itu biar tahu sedikit hukum qiyas, sehingga lahirlah hukum tentang bibi tadi, bibi istri kita. Nah, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, ini yang disepakati. Kalau ada orang yang mengambil satu saja, Al-Quran saja, atau mengambil 2 Al-Quran dengan hadis, dia kita sebut sesat. Kenapa kita sebut sesat? Karena dia keluar dari ijma' ulama terkait dengan 4 yang disepakati ini. Paham?
Ada orang, saya mau pakai Al-Quran saja, nggak mau pakai hadis Nabi, kafir. Karena dua yang pertama ini itu bisa melahirkan kemurtadan. Dua yang terakhir melahirkan kesesatan. Clear? Ada orang, saya beragama pakai Al-Quran saja, nggak pakai hadis, kafir. Hukumnya kafir langsung. Orang yang nolak hadis, hukumnya kafir. Saya mau pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai ijma', saya tolak kias. Sesat. Gak boleh dikafirkan. Kita katakan sesat. Itu nggak keras. Saya nggak sebut, ada yang sebut yang lain, saya yang tanggung jawab. Nggak, bercanda aja. Biar jangan tegang. Saya pun lagi supaya cepat sembuh nih. Baik. Kira-kira sampai di sini clear ya? Nah, clear. Baik. Sekarang kita pindah ke al-mukhtalaf fiha. Yang al-mukhtalaf fiha ini, kalau ini yang 4, ini lebih banyak. Ada yang menyebutnya 6, ada yang menyebutnya 8. Bahkan saya pernah melihat satu kitab menyebutnya 14. Tidak akan semua saya sebutkan. Nah, sebagai apa namanya teman-teman biar tahu saja ya. Saya sebut beberapa saja karena kita bukan ingin belajar ilmu ushul fikih, supaya teman-teman punya wawasan. Kalau suatu hari nanti kita belajar ilmu ushul fikih, teman-teman sudah punya dasar sehingga gampang. Yang pertama, al-masalihul mursalah.